Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين أما بعد إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. Berkaitan dengan apa yang menimpa negara kita Indonesia tercinta dan 200 lebih negara yang lain yang tertimpa oleh wabah COVID-19 ini bisa kita katakan dan bisa kita analisa dari berbagai sisi. Yang pertama tentunya ini adalah sebuah musibah, sebuah imtihan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Di dalam ayat itu disebutkan bahwasanya kita dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah, kadang dengan keburukan dan terkadang dengan kebaikan. Terkadang kita mendapatkan gaji dan naiknya jabatan, tapi terkadang pula kita mendapatkan kerugian, kita dicurangi orang, kita mendapat musibah, panen yang gagal dan seterusnya. Begitu juga sebagaimana layaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kita dalam perjalanan contohnya, kadang kita menemui lampu hijau, terkadang kita juga menemui lampu merah. Semuanya itu terjadi. Ada ujian itu sifatnya sebuah keburukan, sebuah malapetaka, sebuah musibah, tapi kadang ujian itu juga berupa sebuah nikmat. Masalahnya yang perlu kita garis bawahi sebagaimana ditegaskan oleh Al-Quran adalah hendaknya kita tidak menganalisa dengan analisa yang buruk, dengan analisa yang tidak tepat, di mana saat kita merasa mendapatkan kenikmatan, kita mendapatkan kesuksesan, kita mengatakan, oh, Allah sedang berbuat baik kepada saya, Allah sedang memuliakan saya. Dan begitu juga saat ternyata kita mendapatkan kerugian, kita mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan, lalu kita mengatakan, oh, berarti Allah sedang tidak sayang kepada kita. Tidak, kita tidak boleh menganalisa semacam itu. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwasanya ada sekelompok orang yang saat itu di tahun ini contohnya dia mendapatkan panen yang besar, panen yang melimpah, dia mengatakan akramani fayaqulu rabbi akraman, sesungguhnya Tuhanku telah memuliakanku. Tetapi saat mereka mendapatkan musibah, mendapatkan kerugian, mereka mengatakan fayaqulu rabbi ahanani, Allah Subhanahu wa taala telah menghinaku. Allah mengatakan kalla, tidak, itu tidak tepat. Apa yang kamu yakini, apa yang kamu sampaikan, bahwasanya apabila kalian dalam mendapatkan kenikmatan, kalian berarti sedang dimuliakan oleh Allah. Dan kalau kalian sedang mendapatkan musibah, kalian sedang dihina oleh Allah. Allah mengatakan kalla, tidak demikian. Oleh karena itu, pertama yang tadi kita sudah sampaikan adalah jangan sampai kita menganalisa bahwasanya itu adalah sebuah penghinaan dari Allah terhadap kita. Bisa jadi kita harus kembali kepada diri kita bahwasanya musibah itu bisa jadi terjadi dan menimpa kepada kita karena kita tidak menjaga apa yang sebenarnya harus kita lakukan. Saat seseorang yang mungkin sudah terkena penyakit paru-paru contohnya, tapi dia tetap merokok, atau orang yang tidak menjaga bagaimana berkendara yang benar, tentunya pasti akan terkena kecelakaan atau laka lantas dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah jangan sampai kita menyalahkan pihak lain dalam kasus COVID-19 ini. Kenapa menyebar? Kenapa ini muncul dari negara sana, dari negara situ? Tidak. Kita harus berupaya untuk menjalankan apa yang menjadi tugas kita. Di dalam ayat Al-Quran juga disebutkan bagaimana para penduduk jahanam yang suka menyalahkan satu sama lain,
Dia mengatakan, coba bukan laula antum, kalau bukan karena kalian, niscaya aku tidak akan masuk ke sini, kata orang-orang penduduk jahanam tadi. Oleh karena itu, kita juga dalam kasus corona ini tidak semerta-merta kita harus menyalahkan pihak yang lain. Kita harus berupaya menjalankan apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi kewajiban kita, supaya kita betul-betul terhindar dari virus yang begitu luar biasa ini. Tidak terlihat, tapi begitu mematikan. Ketahuilah bahwasanya dalam setiap musibah pasti di situ ada manfaat, ada hal-hal baik yang bisa kita petik. Dengan adanya musibah corona dan musibah COVID-19 ini, kita akhirnya kembali kepada Allah, ingat kepada Allah. Betapa banyak orang yang mungkin di akhir-akhir ini dan sebagaimana kita bisa lihat di media massa, orang-orang yang akhirnya kembali kepada Allah setelah mendapatkan musibah ini, mereka sadar bahwasanya ada tangan lain, ada kuasa lain yang lebih perkasa, yang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di balik kepedihan, di balik kepahitan sebuah musibah, pasti akan tersimpan sebuah maslahat dan sebuah manfaat. Di antaranya dengan musibah ini juga kita bisa mengurangi kesombongan kita atau bahkan menghilangkan kesombongan kita. Kita yang mengatakan anak dan lain sebagainya, bahwasanya saya yang demikian, saya yang jago, saya yang memiliki spesialisasi, itu yang membuat dengan adanya musibah ini kita menjadi sadar bahwasanya ada kekuatan lain, dan itu adalah kekuatan pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan Qarun, ya, yang ditimbun bersama hartanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam tanah. Dia dengan kecongkakannya dia mengatakan ala ilmin indi, itu karena spesialisasi anak, itu karena kemampuan saya. Dengan adanya musibah ini kita bisa bangkit, kita bisa melakukan berbagai inovasi karena kita mendapatkan musibah. Betapa banyak di dunia ini, seperti mungkin di Jepang saat dijatuhi nuklir dua kota di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, sebutkan bahwasanya tanahnya sudah beracun, tidak bisa dimanfaatkan hasil pertaniannya. Dari musibah, dari masalah yang muncul semacam itu, rakyat Jepang bangkit dan melakukan inovasi-inovasi, dan akhirnya setelah sekian puluh tahun, akhirnya dia menjadi dan menjelma sebagai negara maju yang sudah kita saksikan pada saat ini. Begitu juga Iran dikeroyok oleh dunia, 8 tahun diserang oleh multinasional, tapi setelah itu kita saksikan salah satu negara Islam yang bisa kita banggakan di hadapan negara-negara kafir, negara-negara Eropa, tidak lain adalah Iran, yang bisa membuat sekarang mereka sudah meluncurkan satelit militernya baru-baru ini 2-3 hari yang lalu. Itu berawal dari sebuah masalah, dari sebuah problem yang mendera mereka. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita sikapi musibah ini dengan sikap yang baik. Anggap itu adalah sebuah ujian dari Allah, dan sekali lagi, setiap ujian pasti ada manfaatnya dan ada kebaikannya. Seorang perempuan, dia siap rela untuk bersakit-sakit ria untuk melahirkan seseorang. Dia rela untuk dioperasi, perutnya dilukai dan lain sebagainya, karena dia yakin ada sang bayi yang akan menghiburnya kelak. Begitu juga kita dalam menghadapi virus COVID-19 ini, tentunya kita akan mendapatkan hal yang manis insyaallah ta'ala. Marilah di bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga musibah yang mendera dunia ini,
COVID-19 bisa cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa kembali melakukan ibadah kita, majelis-majelis kita secara normal seperti tahun-tahun sebelumnya. Hadza minni wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.